Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Insyaallah hari ini kita hatamkan ya kitab Balaghah Muyassarah terkait pembahasannya dalam ilmu badi. Faqala musannif rahimahullahu taala fa'ana bihi wa bi ulumi fitarini amin ila an qala al-mubalaghah. Sekarang kita lanjutkan mengenai mubalaghah. Ta'rifuha itti'a'u bulughi wasfin fi syiddati aw dha'fi haddan mustahilan aw ba'idan. Yang disebut dengan mubalaghah itu adalah sebuah klaim, sebuah pernyataan, sebuah deklarasi begitu ya, mengenai adanya sebuah sifat yang telah mencapai level tertinggi ya dalam kekuatan ataupun kelemahannya. Jadi sampai di level yang mustahil atau sangat sulit untuk digapai gitu ya. Baik itu dari nilai kekuatan ataupun dari nilai kelemahan. Contohnya, syaribtul yawma 20 litron minal ma'. Hari ini saya minum sebanyak 20 liter dari air. Nah, ini adalah sesuatu yang umumnya sangat susah untuk digapai. Nah, kalau dalam kasus yang semacam ini disebut dengan mubalaghah. Nukrimu jarona madama fina wa nutsbiul karomata haitsu mala. Kami akan muliakan tetangga kami selagi kami bersama kami, dan kami akan ikutkan kedermawanan tersebut. Dermawannya itu sampai dibuat mengikuti tetangganya. Haitsu mala ya. Ketika tetangga itu mulai condong atau mulai memiliki ketertarikan pada hal yang lain. Ini di sini ada nilai mubalaghah. Sampai karomahnya, kedermawanannya itu bisa diberikan kepada yang. Berikutnya adalah musyakalah, pengertiannya dzikru syai' bila dzighairi liuqui fi suhbatihi. Jadi menyebutkan sesuatu dengan lafaz yang lain. Jadi kan musyakalah itu dari kata syakal yang artinya bentuk. Ya, di sini maksudnya adalah saling membentuk. Jadi ada poin A namun digunakan untuk lafaz B, ya, macam itu. Kenapa? Karena di sini memang adalah saling bersandingan dalam pelafalannya. Contohnya dalam firman Allah itu ya, yang artinya mereka menipu, ya mereka bertipu daya dan Allah bertipu daya. Allah adalah sebaik-baiknya zat yang melakukan tipu daya. Padahal sebenarnya Allah tidak melakukan hal itu. Tapi di sini sengaja disandingkan kata makaro yang nisbahnya kepada Allah. Kenapa? Ya karena untuk menyesuaikan dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Gitu. Atau contoh dalam ayat yang lain itu, sebagaimana mereka melupakan Allah dan Allah melupakan mereka. Lah, bagaimana Allah itu bisa lupa pada makhluknya? Padahal Allah kan yang menciptakan, Allah maha tahu. Yang dimaksudkan dengan melupakan mereka itu, ya berarti Allah tidak peduli lagi. Gitu. Yang dimaksudkan dengan Allah menipu daya mereka, ya dalam artinya berarti Allah di sana sudah sebenarnya itu mereka adalah tertipu dengan diri mereka sendiri. Gitu. Jadi Allah menipu mereka itu sebenarnya mereka tertipu dengan diri mereka sendiri dan menganggap diri mereka seolah telah menipu Allah. Jadi menggunakan lafaz yang sepadan dengan perbandingan lafaz sebelumnya, secara lafaz dia sepadan tapi maknanya adalah berbeda gitu. Ya. Contoh lain dapat dilihat dalam firman Allah yang lain, balasan keburukan adalah keburukan yang menyamainya. Kalau kita lihat secara faktual, namanya keburukan yang sepadan itu kan sangat susah sekali untuk digapai gitu ya. Nah, di sini dikatakan sebagai keburukan yang sama, padahal dia bukan keburukan karena membalas keburukan itu ya bukan keburukan sebenarnya. Itu kan menuntut hak kembali gitu kan. Tapi dikatakan sebagai keburukan karena memang secara format itu hakikatnya adalah bukan keburukan. Ini kita akan membahas al-lafu wan nasyru. Pengertiannya
menyebutkan beberapa hal sekaligus, kemudian masing-masingnya disebutkan hal yang cocok atau yang sesuai dengan tanpa menentukan yang mana pasangannya, karena di sana si pendengar sudah cukup untuk bisa mendeteksi itu, gitu ya. Jadi menyebutkan beberapa poin, menyebutkan kebalikannya secara dengan tanpa memberikan batasan, yang mana kebalikan dari pelafalan yang pertama tadi. Di sini ada beberapa contoh dan macamnya. Pertama, al-lafu wa nasyru al-muratab, gitu ya. Al-lafu wa nasyru al-muratab. Jadi laf itu kan secara harfiah artinya melipat atau menggandakan, gitu ya. Dan an-nasyru itu kan melebarkan. Wa wa dzikrul asya' al-muta'addidah tsumma dzakara ma yunasibu ala tartib. Jadi menyebutkan sesuatu, ya, beberapa poin begitu, kemudian menyebutkan hal yang sesuai dengan urutannya. Al-awwalil awal wa tsani li tsani. Jadi sesuai dengan urutan. Ini al-lafu wa nasyru al-muratab. Nah, contohnya dalam firman Allah itu, termasuk dari rahmatnya adalah menjadikan malam dan siang supaya kalian beristirahat dan juga mencari anugerahnya. Beristirahat ini tempatnya di malam hari, mencari anugerahnya tempatnya di siang hari, jadi berurutan. Yang kedua, al-lafu wa nasyur al-musyawwas. Nah, kalau ini justru kebalikannya urutannya. Ya. Karena ya tadi iktimadan ala tanghihi sami, si pendengar ini bisa kok nanti membedakan, mengklarifikasi makna-makna yang diperbandingkan di sana. Firman Allah, hari wajah-wajah di sana berwarna putih dan wajah-wajah di sana berwarna gelap. Wajah-wajah yang berwarna gelap, ya, apakah kalian kafir setelah kalian beriman? Jadi kan ini justru tidak sesuai dengan urutan, ya. Habis membahas gelap langsung gelap lagi gitu. Baru di akhirnya yang berwajah cerah yaitu berada dalam rahmat Allah. Jadi tidak sesuai dengan urutannya, karena si pendengar ini nanti bisa menggolongkannya dengan kemampuan yang dimiliki oleh si pendengar. Alhamdulillah sudah kita khatamkan. Semoga ada manfaatnya bagi saya sendiri yang mengkaji dan teman-teman yang menyimak juga, meskipun banyak sekali mungkin hanya bisa mendengar recordnya, itu pun kalau didengarkan, ya. Kalau ada keterangan yang salah atau kurang tepat silahkan dikoreksi saja. Saya juga manusia sebagai ma'antum sekalian bisa salah. Di sini sebenarnya saya hanya membersamai teman-teman untuk ingin belajar ilmu ma'ani, balaghah, ya, bayan dan badi. Cuman kalau andaikan memang ada yang salah, ya silakan dikoreksi. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.